bronchioles, ciliated, goblet, dan muscle. Nah, kalau misalnya ciliated epithelium, nah bahkan di bagian bawahnya lagi itu ada jaringan-jaringan penghasil mucus di bawah goblet cell-nya lagi. Makanya kalau misalkan kita lagi kalau misalnya ada perokok itu kenapa penumpukan mucusnya itu terjadi di bronkus, karena di bronkus dia banyak penghasil mucusnya. Nah, tapi tidak di bronchioles. Karena bronchiolus itu secara alami kan dia diameternya kecil. Sekarang kalau di situ banyak mucus, bisa kesumbat gitu loh. Jadi di bronchiolus itu Miss nggak tahu sedikit apa nggak ada gitu ya. Ya, jadi goblet cell-nya itu. Nah, sekarang muscle. Muscle justru semakin bawah itu semakin banyak muscle. Jadi trakea cuma sedikit, bronkus banyak, bronchiol banyak gitu. Jadi jawabannya adalah bronchios punya ciliated cell, tidak punya goblet cell, punya muscle tissue. Jadi 1 dan 3 C kalau nggak salah. Ya. Ini pindah C ya. Oke. Now, which features are important for the diffusion of oxygen out of an alveolus? Ya, first, blood pressure force red blood cell through capillaries. Hah? Oh, out of alveolus ke blood ya, ke blood maksudnya. Oke, jadi which features are important for the diffusion of oxygen out of alveolus to blood intinya, berarti masuk ke blood maksudnya. Oke, first, blood pressure force red blood cells through capillary, pastinya penting. Karena kalau tidak ada blood pressure yang force red blood cell through capillaries, tidak ada, nantinya kan nggak ada aliran darah. Kalau nggak ada aliran darah, apa ya? Ya pasti tidak ada gradient of concentration of oxygen. Jadinya oksigennya nggak masuk gitu. Nah, kenapa bisa ada gradient concentration of oxygen? Karena darah yang datang itu deoxygenated. Jadi darah yang datang ke dalam alveolus itu dia tuh deoxygenated. Jadi low in oxygen. Nah, sementara alveolus itu rich in oxygen, jadinya oksigennya masuk ke dalam darah gitu. Nah, kedua, ini dihapus eraser. Lucu. Oke. Kedua, epithelium is permeable to respiratory gases. Ini pasti penting banget. Pasti penting banget. Kalau dia nggak permeable to respiratory gases, ya mau gimana dia masuk dong? Gitu. Sel epithelium ini ada di mana aja? Seluruh sel, kata Miss, seluruh organ itu punya epithelium. Epithelium itu artinya adalah jaringan yang di ujung, Kayak misalnya capillaries itu misalnya ini apa namanya? Blood vessel. Nah, blood vessel bagian paling dalamnya itu kita sebut epithelium. Jadi nanti kalian belajar di bab selanjutnya tunika intima itu juga bisa disebut epithelium. Jadi bagian paling dalam ini namanya epithelium. Nah, si capillaries itu kan Miss pernah bilang tuh di S4 dia itu terdiri dari satu layer sel yang pipih. Nah, ini tuh bisa disebut epitheliumnya saja. Jadi kalau misalkan arteri atau vein di atasnya ini ada jaringan lagi. Nah, gitu. Nah, sementara capillaries itu ini bagian epitheliumnya saja. Jadi bagian yang paling dalamnya saja kalau di blood vessels yang lain gitu loh. Jadi sangat-sangat tipis. Dan pastinya harus permeable to respiratory gases. Ketiga, moist squamous epithelium present. Oke, nah ini ya, I don't know how to explain tanpa ngaitin ke bab selanjutnya ya. Jadi squamous epithelium present. Squamous itu artinya Miss lupa, kalau nggak pipih kotak, tapi kalau nggak salah pipih ya, ini nih. Ini namanya squamous epithelium. Ini namanya squamous epithelium gitu.
epitelium yang bentuknya pipih. Apa kotak? Nih lupa, pipih kalau nggak salah ya. Nah, moist penting. Kenapa? Karena kalian juga pernah belajar ya bahwa di S4 bahwa alveolus itu moist. Karena dengan dia moist lebih mudah untuk oksigen dan karbon dioksida untuk diffuse nantinya. Gitu. Jadi ini penting. Keempat, surfactant present to reduce surface tension. Nah, tidak ada surfaktannya. Memang ada surface tension ya. Jadi kan ini moist nih. Kalau moist berarti dia ada liquid ya. Liquid itu punya surface tension. Tapi yang menghalang bukan menghalangi, yang apa ya? Menetralkan si surface tension itu bukan surfaktan. Surfaktan itu apa ya? Susah jelasinnya. Nanti kalian boleh Google deh, surfaktan itu kayak kalau misalnya di apa ya? Kalau misalkan di air mah deterjen tuh surfaktan. Jadi kalau misalkan kalian pernah nggak nangkep serangga nih ya, nangkep serangga itu kan suka bisa jalan di atas air karena ada surface tension kan. Nah, tapi kalau airnya dikasih sabun, itu si serangga tuh nggak akan bisa jalan di atas air. Nah, itu di sini sabun atau deterjen itu bertindak sebagai surfaktan. Jadi surfaktan itu adalah zat yang mengurangi atau menghilangkan surface tension di liquid. Gitu loh. Ya. Jadi caranya bikin perangkap serangga itu biasanya adalah air dikasih sabun. Gitu. Kalau kalian yang suka nangkap serangga ya. Nah, kan di alveolus itu, ini alveolus nih. Di sini ada liquid kan, di sini ada liquid. Tadi kata Miss dia moist. Nah, dia liquid itu punya surface tension. Berarti nanti si alveolus kalau tidak ada yang menetralkan si surface tension itu, nanti dia mengkerut gitu. Nah, gimana caranya nggak mengkerut nanti ada di soal bawah. Tapi yang jelas bukan adanya surfaktan. Gitu, bukan surfaktan. Jadi jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Nah, tobacco ulangin, nikotin. Kalian udah belajar nikotin itu increase risk of blood clotting. Karbon monoxide itu dia decrease oxygenation of hemoglobin karena dia berikatan permanently sama hemoglobin. Permanently. Nah, yang terakhir tar itu increase risk of cancer. Kemarin udah belajar bahwa tar itu karsinogenik. Oke, ya. Jadi jawabannya ini W3X1Y2. Nanti sama Miss ini dikirim dah jawabannya. Okay, number 4. The diagram shows the sum of the effects of nicotine and carbon monoxide in cigarette smoke. Which row is correct? Nah, ini mau nggak mau kalau ada pertanyaan kayak gini ya kalian harus lihat ini pilihannya. Oke, kita coba lihat. Nomor 1, berarti nomor 1 itu, kalau ini namanya diagram Venn ya. Ini yakin kalian udah belajar. Berarti nomor 1 itu adalah efek yang hanya dimiliki oleh nikotin. Only nikotin, berarti ini only nikotin. Nah, nomor 2 berarti ini both nikotin dan CO. Nomor 3 CO only. Nah, cari yang kategorinya cocok sama ini. Nah, mana yang only nikotin? Increase heart rate, benar. Increase diameter of small arteries, benar. Reduce the oxygen carrying capacity of blood, salah. Stimulate goblet cell to secrete more mucus, salah ya. Nah, berarti tinggal antara A dan B. Nah, both nicotine and CO short term effect on cardiovascular system, benar sih. Can cause chronic bronchitis. Nikotin enggak ya, nikotin enggak. Karbon monoxide juga enggak karena lebih ketar. Oke, berarti udah yang A. Coba kita cek. Combines more readily with hemoglobin dan oksigen ya, CO only kan? Ya, berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Jadi harus bisa baca diagram Venn ya. Oke, number 5. Which tissues are present? Which tissues are present in the walls of trachea and alveolus? Oh iya. Alveolus kita belum belajar banyak strukturnya kemarin ya, kita cuma sampai bronchioles, tapi alveolus itu udah pernah dipelajari strukturnya waktu S4 sedikit. Nah, coba kalian lihat. Struktur alveolus itu tidak ada apa-apanya, nggak ada muscle-nya, nggak ada cartilage-nya, dia cuman selapis sel yang pipih kayak
yang tadi kata Miss squamous epithelial cell itu disebutnya. Tapi dia di di luarnya itu ada elastic fiber. Mana-mana gambarnya ya di atas kayaknya. Nah, dia ada elastic fiber. Jadi si alveolusnya sendiri itu cuma selapis sel, tapi di luarnya itu ada elastic fiber gitu. Ya. Oke, nah berarti jawabannya epithelium with goblet cell benar, alveolus salah. Berarti ini benar. Salah benar ya. Ini benar. Berarti antara A dan B langsung. Nah, smooth muscle trachea ada, alveolus enggak. Berarti udah yang A langsung. Gitu. Nah, ini nih. Okay, the surface tension of the layer of liquid lining the surface tension of the layer of liquid lining loh wait tends to pull the walls inward so alveoli could collapse. Which statement could explain how this is prevented? Alveolar fluid is moved around by cilia. Enggak, ya karena enggak ada ciliated cell-nya. Elastic fibers keep the alveoli open loh. Kenapa enggak dua? Elastic fibers keep the alveoli open. Benar. Epithelial cells secrete a chemical that reduce the cohesion in water. Tapi kan tadi katanya nggak ada surfaktan. Itu jawabannya D lagi, 3 only. Oke, ini let me check ya. Let me check this one in apa namanya? Marking sim nanti nomor 6 ini. Cuman kemungkinan sih nomor 2 harusnya. Jadi jawabannya 2 only. 2 only harusnya jawabannya. Bukan 3 only, cuman let me check again nomor 6. Sementara ini 2 only ya, Oke. Nah, nomor 1. Oke. The alveolus in the gas exchange surface in mammals. For efficient oxygen uptake, a steep diffusion gradient is maintained between the alveolar air and the blood. Suggest how the steep diffusion gradient for oxygen is maintained at the gas exchange surface. Nah, ini salah satu soal yang paling sering keluar ya. Paling sering keluar. Nah, ini marking sim-nya. Coba lihat. Any two from. Jadi ada dua hal yang membuat steep diffusion gradient between the alveolar air and the blood gitu. Nah, yang pertama adalah kemarin kata Miss, ini nih ada di sini. Nah, breathing movement sama blood flow past the alveolus. Jadi dengan adanya breathing movement ini adalah new supply of oxygen gitu ya. New supply of oxygen masuk, blood flow takes the oxygen away. Intinya gitu. Gitu. Nah, sama dengan carbon dioxide juga. Jadi breathing movement itu bikin concentration of carbon dioxide-nya kecil karena waktu breathing in. Ini breathing in. Jadi breathing in itu dia bawa supply oksigen yang banyak. Nah, ketika breathe out dia taking CO2 kan, sehingga membuat si CO2 itu sedikit di dalam alveolus. Nah, ini blood flow itu membawa oksigen jauh dari alveolus dan membawa karbon dioksida ke alveolus, intinya gitu. Supaya apa? Maintainnya harus oksigen rendah di dalam blood, tinggi di alveolus, harus begitu terus gradien konsentrasinya. Sementara CO2 kebalik, harus rendah di alveolus, harus tinggi di blood, supaya arahnya karbon dioksida keluar dan oksigen masuk. Kan arahnya nggak pernah gantian ya, arahnya selalu oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Berarti di sini harus low carbon dioxide, di sini harus high O2. Nah, kebalikan di blood itu harus high CO2, low O2 gitu. Nah, caranya gimana? Breathing movement itu bikin high O2 dan low CO2. Yang ini breathing in, breathing out ya. Nah, sementara blood flow itu darah yang dibawa kan deoxygenated, jadi pasti low O2 gitu. Nah, jadi jawabannya dua hal itu.
Mana. Ini. Ventilation of breathing, inspiration, inhalation brings in oxygen. Blood flow removes oxygen. Oxygen binding to hemoglobin atau oxyhemoglobin formation remove oxygen atau deoxygenated blood arriving or blood arriving low in oxygen. Jadi intinya ini ya. Dari 4 ini nyebutin 2 aja itu dapat 2. Nah, ini tapi bab yang kalimat yang ini mungkin bisa kalian pikirkan kalau sudah masuk bab selanjutnya nih. Oke. Nomor 2. Mau ditanyakan dulu nggak? Miss takut kecepatan nih. Nggak? Nggak, oke. Nomor 2. Compared to when they were non-smokers, the ability of people who smoke tobacco to deliver oxygen to their body tissues is reduced. Two causes of this reduction include a decrease in the volume of air per breath moving towards the alveoli, volume ya. Okay. A decrease in the ability of red blood cell to carry oxygen. Ability to carry oxygen. Nah, suggest one reason why smoking tobacco even after only a short time may cause a decrease in the volume. Oh, jadi yang diminta jelasin itu yang volume, bukan the ability of red blood cells to carry oxygen. Nah, kalau ini nanti di bab selanjutnya mungkin lebih digalinya. Oke. Jawabannya ini cuma satu. Miss lupa ngasih ini kemarin di ininya. Answernya anyone from in context of airways tract or bronchi less air because the diameter of lumen decrease with reference to smooth muscle contraction, inflammation or thicker layer of mucus. Intinya kalau misalkan perokok itu karena dia ada iritan di dalam bronkusnya, maka dia kan akan banyak mucus di situ. Akan ada banyak mucus di situ sehingga lebih narrow lumennya ini ya, diameter of lumen decreases karena ada mucus di situ atau karena inflammation. Jadi nyebutin satu aja ini. Jadi less air because of the ini atau ini, maka dihitung satu gitu. Atau karena smoke present in inhaled air, kan kalau perokok pastinya udara yang masuk tidak fresh, ada smoke-nya, maka lower proportion of air gitu. Antara yang ini, jadi tentang konteks bahwa udara yang masuk berkurang atau karena ada smoke gitu. Dan any valid point, AVP itu any valid point. Jadi kalau ada jawaban kalian di luar ini tapi masih valid ya, masih benar kepikiran gitu kayak gitu misalnya, itu dikasih mark tetap. Oke. Nah, coba kalau misalkan yang ini a decrease in ability of red blood cells to carry oxygen, kalian diminta one reason atau misalnya diminta explain. Ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama CO ya. Karena CO itu dia bind sama hemoglobin gitu. Explain why smoking tobacco cause a decrease in the ability of red blood cell. Oh ini ya, ternyata pertanyaan berikutnya tuh carry oxygen. Oke, and itu from carbon monoxide present in smoke binds to hemoglobin. Reference to competitive atau permanent irreversible binding. Jadi dia kompetitif bindingnya sama siapa? Sama oksigen. Terus dia permanen itu sama aja kayak irreversible kan. Presence of carbon monoxide from smoke lowers affinity of hemoglobin for oxygen. Nah ini nanti di bab selanjutnya dipelajarinya. Reference to carboxy hemoglobin form, ini juga di bab selanjutnya. Comparatively less hemoglobin per red blood cell to bind oxygen gitu. Jadi kenapa ini poinnya 2? Karena dia diminta explain bukan hanya state gitu loh. Jadi intinya kalian tuh jelasin bahwa CO itu bindnya permanently loh sama hemoglobin, sehingga ya pasti hemoglobinnya tidak bisa berikatan sama oksigen gitu. Atau kalau misalkan kalian bisa lebih elaborate, itu di bab selanjutnya nanti kalian belajar tentang karboksi hemoglobin, tentang affinity of hemoglobin for oxygen dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan soal, tolong lihat ininya, tolong lihat marknya. Kalau diminta lebih dari satu, pasti berarti itu bukan short statement. Bisa jadi short, tapi maksudnya bukan cuma tentang satu hal gitu loh. Nah gitu ya, jadi harus pintar-pintar ngeliat ini nih.
Nah, di sisi lain, kalau misalkan marknya cuma 1 atau cuma 2, itu kalian jangan explain kayak bikin esai gitu, jangan juga gitu ya. Jadi lihat marknya, dilihat marknya supaya nanti di ujian kalian bisa ngatur waktu gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kita googling yang masalah surfaktan itu ya, kebenarannya gimana coba. Surfaktan. Jangan googling di sini, nanti zoomnya putus. Bentar. Surfaktan in alveolus. Oh, ada nih. Pulmonary surfactant is a mixture of lipids and protein which is secreted by the epithelial type 2 cells into the alveolar space. Ini emang ada di buku ya? Its main function is to reduce the surface tension at the air or liquid interface in the lung. It is established that pulmonary surfactant reduce surface tension at the air. Ada nih, bentar ya. Oh, berarti soal yang tadi salah dong. Yang atas gimana? Kok jadi kecil? Oh, oke. Oh, Miss ngerti sekarang. Berarti ada surfaktannya. Tetap ada. I haven't seen this. Oke, bentar ya, dihapus dulu. Jadi ternyata ada ya surfaktannya. Bentar, Miss. Miss liatin di sini. Surfaktan in alveolus. Ada ternyata, tapi ya bukan kayak deterjen. Ternyata alami ya. Bentar. Ini Miss share screen kelihatan kan Google Chrome-nya? Miss kelihatan. Bukan cuma share screen, oh sip. Takutnya Miss cuma share screen si PDF viewer-nya. Nanti blank. Wait. Oke, ini deh. Kita ke soal dulu sambil nunggu itu ngeloading ya. Nah, yang ini ternyata benar ada nih surfactant present in the to reduce the surface tension. Tuh benar ada, bukan nggak ada ternyata, tetapi dia tidak signifikan atau tidak penting untuk the diffusion of oxygen out of alveolus. Jadi yang ini jawabannya 1, 2, 3. Karena sebenarnya 1, 2, 3, 4 tuh benar. Semuanya benar, cuma nomor 4 itu dia tidak penting untuk the diffusion of oxygen out of alveolus, tapi pentingnya untuk supaya alveolusnya enggak mengkerut aja gitu loh. Jadi ini benar ternyata semuanya ya, 4-4-nya benar, tapi yang ini tidak penting untuk ini gitu loh. Jadi jawabannya yang ini tetap 1, 2, dan 3, tapi yang bawah nah yang ini jawabannya 3 only ya. The surface tension of the layer of liquid lining alveoli tends to pull the walls inwards, so alveoli could collapse. Which statement could explain how this is prevented? Jawabannya 3 aja, bukan 2 dan 3. I don't know. Nanti bisa baca lagi, tapi kemungkinan gini, elastic fibers itu lebih ke sepertinya ya, nanti bisa baca lagi, sorry ini. Sepertinya kenapa bukan elastic fibers keep the alveoli open, karena fungsinya elastic fibers daripada ngebuka lebih untuk ngecilin, daripada untuk stretching lebih untuk recoilnya daripada stretchnya gitu. Karena karena emfisema itu kan kalau saat apa namanya elastic fibernya rusak, itu dia tidak ada kemampuan untuk recoil, sehingga dia burst. Jadi elastic fiber mungkin maksudnya soal ini adalah dia lebih pentingnya untuk recoilnya daripada untuk stretch. Untuk membuka si alveolus itu lebih ke ini,
si chemical that reduce tension the cohesion in water yang namanya surfaktan tadi. Surfaktan gitu ya. Nah, coba lihat nih. Gambarnya mana sih di PowerPoint tuh? Mana yang ada gambar elastic fibers? Nah, sebenarnya kan dua fungsinya ya nih. When breathing in, these fibers stretch to allow the alveoli and airways to expand. When breathing out, they recoil, helping to reduce the volume of alveoli and expel air out. Gitu. Coba kita baca di emphysema. This makes the alveoli less elastic. Jadi ketika ada udara, ya, dia kebuka ya, gimana juga karena alveoli itu sangat-sangat apa ya, delicate. Jadi pasti kalau ada udara dia kebuka tetap gitu, ketekan kebuka, tapi nggak bisa recoil sehingga dia jadinya burst gitu. Sehingga mungkin maksud soal ini dia lebih penting si ini tuh lebih penting untuk recoilnya daripada untuk stretchingnya. Nah, jadi jawabannya 3 only. Nah, ternyata ada nih. Pulmonary surfactant is a mixture of lipid and protein which is secreted by epithelial type 2 cells into the alveolar space. Its main function is to reduce the surface tension at the air or liquid interface in the lung, katanya. Ya, jadi ternyata ada si surfaktan itu.